Yang itu marga. Oh, apa? YOUNG, tapi Mandarinnya YANG. Oke, Yong itu marganya. Iya. Berarti Seyong. Iya. Oke, kalau gue setan. Kan margatan. Iya. Jangan atuh. Lu enggak setan. Setan, bukan syaiton. Oh iya. Nah, ini saya dikenalin sama Jacqueline. Ternyata Jacqueline ini seorang Sindo dari kota Cilegon, cuman nyari duitnya di Bandung. Wah, kapan masuk Islam? Tahun 2021. 21. Siapa yang suruh? Nggak ada sih. Nggak Saya ada. sendiri yang pengen. Sendiri. Sebelumnya Kristen. Kristen. Gerejanya GBI. GBI lagi. Sebenarnya macam-macam sih kok. Oh, pernah kan ada. Kalau mama tuh Hokim Tong. Oke. Dulu di Jakarta sama sekarang di Bali Hokim Tong Oh, juga. sekarang di Bali. Terus aku kalau Sabtu ke GBI Aruna, minggunya ke ini GKIM. Loh, kok beda? Karena deket kalau GKIM kan. Oh, gitu. Immanuel, GKIM. Terus kalau gerejanya beda gitu, berarti sebulan perpuluhannya 2 kali. Enggak sih, aku Oh, satu enggak. aja Oh, satu yang di aja. GKIM. Oh gitu. Yang di GBI nggak perpuluhan. Enggak. Soalnya yang itu lebih ke ibadah anak muda aja sih, Oh. pemuda. Oke. Jadi biasanya nggak dimintain. Wah, curang ya. Harusnya kan 2 gereja kan 2 perpuluhan harusnya. Berarti dari kecil di Kristen. Orang tuanya juga Kristen semua. Ya, 2021. Sebelumnya udah kepengen masuk Islamnya udah berapa lama sebelum syahadat? sebenarnya tuh dari aku mulai tahu Islam tuh mungkin dari SMA. Oh, SMA. Nah, SMA tuh kan aku dari Cina balik ke Bandung. Dari dapetnya. Cina? SMA-nya di Cina? Iya, Berapa tahun? 1,5 tahun. Oh, SMA-nya di Cina. Sengaja dikirim sama orang tua ke sana Iya, gitu? mama yang mau aku ke sana. Biar apa? Biar pinter sih. Oh, biar bahasa Cina. Ya katanya tuh mama memang pengen keluar negeri dari dulu. Makanya dulu pernah cita-citanya jadi pramugari kalau mama. Oke. Cuma karena nggak kesampaian, jadi dikasih ke anaknya gitu. Maksa anaknya yang harus ngikutin cita-citanya gitu. Ya nggak maksa sih, Nggak. mungkin kepengennya biar lebih baik Iya, aja iya. gitu. Berapa saudara, Jacqueline? 2. 2. Jacqueline pertama, kedua? Pertama, Pertama. Adiknya berarti sekarang sama mamanya tinggal di mana? ada di Cilegon, mama di Bali. Oh, adiknya di Cilegon, mamanya di Bali. Iya. Lah, kok bisa-bisa begitu? Nggak tahu, kebetulan aja jadi misah. Jacqueline di Bandung, adiknya di Cilegon, mamanya di Bali. Iya. Adiknya di Cilegon sama siapa? Sama kakek nenek, Oh, kakek nenek. sama paman tante juga di sana. Oke. Ini ternyata keponakannya teman saya, Herianton. Kasih. Jadi tahu Islamnya di mana waktu itu? Tahu Islamnya karena aku kan masuk negeri. Cuma emang pas di negeri itu nggak literally kayak orang-orang mengkhotbahkan gitu ya, kayak ayo masuk Islam kayak gitu enggak. Justru kita masing-masing aja yang Islam, Kristen ya Kristen gitu, Oke. Katolik dan lain-lain. Nah, aku tuh dulu justru masuk ke komunitasnya Komunitas BAK. apa? Biro Agama Kristen Oke. yang ada di SMA-nya gitu. Terus di Bandung itu SMA-nya. Terus Iya, udah gitu tuh awalnya ya udah kayak ibadah aja. Justru aku aktif dulu di komunitas agama Kristen. Teman-temanku juga yang Kristen semua, maksudnya yang Oke. Kristen banget gitu. Yang literally kayak nggak mau pergi ke gereja gitu, karena dianggap gak penting lah. Terus bukan ke gereja, ke bioskop, sorry. Oke. Ke gereja mah setiap saat atau Sabtu Oke. Minggu ke gereja gitu kan. Jadi nggak ada sebenarnya kepikiran buat masuk Islam itu nggak ada. Justru malah yang mayoritas di sana kan agama Kristen setelah Islam. Jadi kita tuh sering kayak bilang, apaan sih kita tuh minoritas di sini, itu di depan banyak orang gitu, dan mungkin cuek-cuek aja gitu kan. Mayoritas kayak gitu cuek-cuek aja. Jadi emang nggak ada kepikiran ke sana sih sebenarnya. Baru mulai ada tuh mungkin setelah ada yang ini ya, kayak ibaratnya tuh menanyakan ke aku iya. gitu. oh ya masih ya. Ya masih ya. Ya, Terus? menanyakan ke aku. Jadi dulu tuh sempet kayak apa ya, ada orang temen lah ya, teman gitu, tapi nggak satu SMA, beda SMA. Beliau tuh menanyakan, ya mungkin kepo aja kali ya, kenapa sih kamu pengen masuk
Kristen gitu ya. Aku bilang aja aku Kristennya dari dulu, udah dari Oke. kecil. Yang nanya orang Islam. Iya, orang Islam. Terus dia menanyakan lah ya, menurut kamu Tuhan itu kayak gimana? Tuhan itu apa? Terus kenapa ya? Sebenarnya ini pertanyaan dasar ya. Kenapa bisa ada Trinitas? Dia menanyakan itu. Ya aku ngejelasin normal aja kan kayak biasanya orang Kristen. Ya. Kayak biasanya orang Kristen gitu kan. Tuhan itu ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Allah sama Yesus dan juga Roh Kudusnya. Nah, ketiganya ini bisa jadi satu, bisa juga terlepas masing-masing. Kalau Roh Kudus itu ada di diri kita, kalau Tuhan Yesus itu ada di atas sama Allah Bapa gitu kan. Ya, masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri tapi tetap satu kayak gitu. Beliau nggak ngerti. Kan beliau tuh kayak mereferensikan agamanya, agama Islam gitu. Loh kalau di Islam kan Tuhan satu-satu aja gitu, ya udah satu gitu. Kenapa harus dibagi tiga kalau di Kristen? Kan kalau misalnya kayak gitu ya udah bilang aja tiga entitas gitu. Kenapa harus disatuin? Gitu kan? Ya aku bilang aja, ya kan semuanya itu kan ada dalam diri kita, ada di atas juga. Sebagai Tuhan kan Tuhan harus melihat kayak gitu. Pokoknya menjelaskan tentang hal itu lah ya beliau juga masih nggak ngerti sih. Jadi waktu itu Jacqueline ngajarin menjelaskan Trinitas bahwa di setiap manusia ada Roh Kudus. Iya. Berarti di setiap manusia ada Tuhan gitu. Nah itu kan yang dia pertanyakan itu juga. Terus berarti di setiap manusia ada Tuhan dong. Terus aku tuh bingung jawabnya gitu kan. Iya sih, tapi anyway kita bukan Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Ya berarti kamu bisa jadi Tuhan dong. Orang Tuhan Yesus aja doanya ke Allah Bapa. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya aku bingung ngejelasinnya karena waktu itu aku ngerasa iya juga ya bisa juga terpisah gitu. Tapi aku bingung ngejelasin ke orang-orang kenapa dia bisa tercerai ibaratnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kan sebenarnya aku tersinggung di situ. Karena aku ngerasa kenapa sih orang ini kepo banget gitu. Maksudnya kayak pengen ngehina aku atau gimana gitu kan. Jadi aku tanyalah ke pembimbing agama waktu itu yang di GBR. Pembimbing agama Kristen. Iya, yang di Aruna. Tanyanya Beliau menjelaskannya hal yang sama juga kayak aku. Terus aku bilang juga kan kenapa bisa dipisah gitu, beliau nggak bisa jawab gitu kan. Ya beliau cuma jawab kayak itu berarti kamu harus beriman, kamu ini taunya dari siapa, jadi kayak nanyainnya tuh langsung ke siapa gitu. Siapa yang buat kamu kayak gini, ibaratnya kayak gitu kan. Ya aku bilang aja ada temen aku yang nanyain, terus aku kepo, aku penasaran gitu kan. Ya beliaunya malah bilang jauhin ya kayak gitu loh. Ya ini mah kamu harus jaga diri bener-bener katanya kayak gitu kan. Ya aku jadi bingung loh kok tiba-tiba harus ngejauh gitu kan. Kok kayak defensif gitu jadinya. Baru sudah itu nanya-nanya lagi lah, aku pergi ke berbagai gereja, beberapa gereja sampai akhirnya ke gereja GKIM waktu itu. Nanya ke pastornya. Sebenarnya bukan pastor sih, evangelis disebutnya. Evangelis. Dan beliau sih ini ya welcome ke aku. Jadi waktu itu diajak ke kantornya yang di GKM juga, ada nunjukin Alkitab pakai bahasa Ibrani. Dan beliau menjelaskan kalau ya ini Alkitab yang bahasa Ibrani loh. Dan sebenarnya kalau mau ngerunut gitu Islam duluan apa Kristen duluan, beliau tuh ngejelasin banyak soal sejarahnya. Dan beliau bilang itu Islam dulu terus kita yang pecah dari Islam. Yang aku inget kayak gitu ya. Islam dulu maksudnya? Iya. Jadi katanya dari Islam, Kristen pecah, gak menyatu lagi sama Islam gitu. Nah itu juga sebenarnya aku bingung ya karena dari beberapa, iya harusnya Kristen dulu kan, baru ada pecahannya dari Islam gitu. Pokoknya aku setelah cari referensinya itu emang aku jadi mikir lagi gitu kenapa bisa kayak gitu. Cuma beliau sendiri di sana kayak lebih menekankan kalau ya terserah kamu mau milih yang mana gitu. Aku udah ngejelasin sejarahnya, Kristus dari mana, asalnya dari mana, kenapa kita milih Kristus. Kalau kamu mau milih agama yang kamu mau ya silahkan, tapi saya tetap di Kristen gitu. Menurut saya Kristen yang paling benar gitu. Oh jadi bukan menjelaskan teologi atau apa gitu, tapi cuma dari sejarah terus suruh milih sendiri gitu. Iya, lebih ke sejarahnya sih.
Kalau teologinya mungkin beliau ngerasa kan udah pas kebaktian gitu. Kebaktian ketemu saya lagi kan gitu. Iya, iya. Terus dari situ berarti Jacqueline nggak dapat jawaban yang memuaskan gitu. Enggak, to be honest enggak sih. Terus nyari kemana lagi? Ya, aku lebih ke penasaran di Al-Qur'annya justru. Oh, malah penasaran Al-Quran. Terus? Waktu itu tuh justru apa ya, sempet temenku yang ngedebat itu, yang nanyain soal agama, ngasih Al-Qur'an ke aku. Karena mungkin dia ngelihat, oh nih anak ada interest nih ke Islam gitu. Akhirnya ini ada Quran buat kamu, dikasihnya tuh Qurannya yang gede gitu loh, tebel, dan itu Quran anak-anak katanya. Tapi ada terjemahannya. Iya, ada terjemahannya, ada tajwidnya, bahkan husna ya. Nama-nama Allah. Oh, Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna itu ada, cerita Nabi ada gitu kan. Dikasih lah ke aku, kalau mau pelajari aja ini gitu. Terus baca? Ya aku baca gitu. Dan sebenarnya kan aku setiap pagi itu baca Alkitab ya dulu. Karena mama aku selalu menyarankan aku untuk baca satu ayat setiap pagi. Biar harinya dilancarkan gitu. Biar segala masalah bisa terpecahkan lah gitu kan. Jadi untuk memperbaiki diri lah ibaratnya tuh baca ya, kadang aku sandingin juga gitu kan, di Quran gini, di Alkitab kayak gini dulu. Ya udah gitu tuh. Tapi kan lama-lama aku nge-keep Al-Qur'annya kan di kosan aku juga waktu itu. Ada suatu hari mama aku datang. Biasa kan ngecek kamu kabarnya gimana, sering ngeberesin kamar gitu. Mama dari Bali? Enggak, waktu itu di Jakarta, masih di Jakarta. Ya dari Jakarta datang ngecek kamar, ketahuan ada Al-Qur'an. Ditanya ini siapa yang ngasih? Ditanyanya juga bukan kenapa gitu, tapi ini siapa yang ngasih gitu kan. Ya, aku bilang aja, awalnya aku takut sebenarnya mau ngomong, tapi akhirnya aku ngomong dari temen aku gitu. Carilah temen aku, dimarahin katanya. Kalau nggak salah sampai didatengin juga. Oh ya? Berapa kali. Ya dianya trauma sudah itu. Terus akhirnya minta Al-Qur'annya balik, ya udah aku balikin. Gitu. Ya udah gitu, tapi ujung-ujungnya aku minta lagi sih sekitar 6 bulan apa 1 tahun kemudian gitu kan. Aku pengen belajar lagi gitu kan. Di handphone kan ada, kalau baca di handphone juga bisa. Iya sih, tapi kan aku merasa bersalah ya gara-gara aku dianya jadi trauma gitu kan. Jadi aku temannya tuh teman apa? Teman sekolah apa? Ini aja sih teman komunitas jatuhnya. Oh, komunitas. Jadi nggak satu sekolah, tapi kita tuh sepantaran dari SMA lain kayak gitu loh. Terus akhirnya minta lagi Qurannya? Ya, dikasih lagi. Baca lagi? Sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Terus dari situ? Dari situ ya udah kan akhirnya aku dapat Quran baca lagi. Cuma itu juga prosesnya sebenarnya ada masa aku tuh harusnya nggak masuk ke Islam gitu aku rasanya. Aku merasa kayak sebenarnya aku tuh banyak banget gapnya gitu yang sebenarnya aku bisa kayak nggak usah masuk Islam lah, ngapain kayak gitu. Jadi pernah waktu itu di masa yang sebelum Quran itu balik aku kan pacaran sama cowok agama Islam. Nah, cuma aku pacaran sama dia bukan literally karena agamanya, karena emang ngerasa cocok aja gitu. Pacaran lah. Nah udah gitu kan aku masih ada rasa penasaran itu kan tentang Quran, tentang Islam. Akhirnya aku bilang cobalah ajarin aku sholat kayak gitu. Taunya dia sendiri gak tahu cara sholat. Aduh. Dia aja lupa doa sholat kayak gimana. Aduh, gimana nih ceritanya? Terus akhirnya dia cuma nyontohin gerakannya doang. Ya gerakannya kayak gini lah ya kira-kira katanya tuh. Iya, makanya dari situ kan aku mikir kan, ngapain masuk Islam, orangnya aja nggak tahu yang udah Islam dari lahir gitu kan. Cuma entah kenapa justru setelah itu aku kayak punya dorongan, aku pengen cari tahu lebih gitu. Justru karena hal itulah aku kayak penasaran, cari lagi infonya gitu. Sampai akhirnya mualaf. Sudah itu pun pas sudah kerja, jadi lebih lama lagi sebenarnya. Berapa lama itu berarti perjalanan sampai akhirnya bersyahadat? Dari SMA terus kuliah itu aku 5 tahunan. Jadi kurang lebih sebelum itu 6 tahun lah ya. Udah gitu kerja aku sekitar 2 tahunan baru mualaf. Jadi 8 tahun kurang lebih. 8 tahun tuh ya. Dari SMA tuh ya. Iya. Dari semenjak ditanya tuh yang. Iya, jadi itu nggak literally. Kalau orang kan bilang disegerakan syahadatnya kayak gitu. Kamu nggak tahu kapan kamu hidup, sampai kapan kamu hidup gitu kan. Nggak syahadat aku, nggak ngikutin kata mereka gitu.
ketika Jacqueline sudah mulai baca Quran lagi, yang kedua tadi yang dikasih, ingat nggak ayat apa yang paling berkesan buat Jacqueline? Yang berkesan. Sebenarnya ada satu ayat yang pertama kali aku dengar. Orang tuh tahu pertama kali tahu Islam tuh taunya yang 3 kul kan, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa namanya? Ini aku apa? lupa. Anas. Anas, iya Anas. Kadang kalau nggak dibaca aku nggak ingat namanya. Soalnya biasa langsung ke ayatnya. Iya, pokoknya 3 itu kan taunya. Aku tahu pertama tuh Ar-Rahman. Oh, malah Quran surat Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Itu juga dari teman-teman aku yang ngasih. Oke. Jadi mereka tuh cuma ngasih referensi, nggak ngajarin aku sebenarnya. Oke. Gitu kan. Nah, dari referensi Ar-Rahman itu ya aku coba cari tahu gitu maknanya apa. Dan sebenarnya aku dengerin itu tiap malam waktu itu. Tiap malam dengerin? Karena temenku bilang dengerin aja tiap malam, aku juga sering kok katanya tuh. Ini bisa nenangin kamu ya walaupun kamu bukan Islam lah katanya. Masya Allah. Ya insya Allah bisa nenangin. Ya udah aku dengerin. Berapa lama dengerin? Ya sering sih, aku nggak tahu berapa lama. Cuma sering kalau aku ingat aku pasti dengerin gitu kan. Oke. Sampai berapa kali mama tuh mau nyabut headset aku Oh, ya? pas tidur. Kadang kan aku ketiduran gitu. Terus ditanya kamu dengerin apa kayak gitu. Terus mamanya suruh dengerin nggak? Enggak, aku takut nanti dimarahin. Kirain. Terus akhirnya bersahadat di mana? Di Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB. Oh, Masya Allah. Waktu itu yang menggerakkan hati Jacqueline sampai mau bersahadat itu apa? Sebenarnya awalnya teknis sih. Karena aku tuh ngerasa aku udah Islam sebenarnya Oke. dari sebelum bersyahadat. Oke. Karena kan ketika kita sholat ada syahadatnya juga gitu kan. Loh, berarti sebelum syahadat di Masjid Salman sudah sholat? Udah, Berapa lama itu? wah lupa, sekitar 2-3 tahun sebelumnya lah. 2-3 tahun Iya, sebelumnya? dari sebenarnya kan yang dari sama pacar aku itu tahun 2016 kayaknya ya. Itu udah mulai cari tahu cara Oke. sholat tuh gimana. Nyampe dikasih bukunya, beli bukunya sendiri Oke. bahkan tata cara untuk sholat. Aku tuh pelajarin. Bahkan dulu aku aja sebenarnya ini lupa ya, tapi temenku yang cerita ke aku katanya kamu tuh dulu ya belajar sholat tuh sambil pakai headset. Oke. Katanya kan itu nggak boleh harusnya gitu kan, pakai headset ngapalin doanya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi semasa kuliah tuh aku ngapalin doanya itu. Oh, enggak, tapi maksud saya sebelum bersahadat di Masjid Salman, Jacqueline sudah sholat setiap hari 5 kali. Iya, aku usahain 5 kali sehari, tapi ya ada bolongnya juga gitu. Iya. Setelah 2 tahun sholat baru sahadat. Iya, gitu. Keren. Karena aku ngira aku udah Islam, Oke. auto Islam ketika sholat gitu loh. Baru temenku kan nanya, kamu udah Islam? Iya udah. Syahadatnya di mana gitu kan? Ya Belum, aku bilang udah. syahadat buat apa, kan aku udah Islam. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang ya berarti belum Islam dong, harus syahadat dulu. Iya, gitu. iya. Ya dari situlah aku tahu. Oh, makanya dari situ baru nyari masjid buat sahadat. Iya benar. Dari Masjid Salman dikasih sertifikat. Iya dikasih. Heeh. Terus sudah ganti keterangan agama di KTP? Belum. Oh, belum? Karena kan harus ke Bali, KTP aku Bali. Oke. Aku belum ke Bali lagi. Jangan lama-lama. Aku juga takut tuh, mama kan suka agak Iya. ini. 2021 kan? Ini udah 4 tahun. Iya, Kelamaan, harusnya segera ganti. iya, Nanti kalau ada waktu langsung ke Bali cari. iya. Terus waktu syahadat, Mama taunya berapa lama setelah syahadat? Oh itu lama, sekitar ya sama bertahun-tahun kemudian baru tahu. Tahun berapa mamanya tahu? Tahun berapa ya? 2020-an kayaknya. Enggak, tadi syahadatnya 2021. Salah, sorry. Ya berarti setelah 2021, 2022 lah tahunnya. 2022. Nah, 2022, 2023-an tahunnya, tahun itu. 1 sampai 2 tahun baru tahu. Setelah tahu gimana mamanya? Wah, kecewa. Kecewa. Kata-kata pertama yang mama aku bilang, maaf ya, mama telah gagal ngajarin kamu. Oh, Sudah gagal membimbing kamu. oke. Katanya gitu. Terus? Ya, sebenarnya mama kecewa, tapi in a way ya mau gimana lagi gitu. Kayak itu hak aku buat milih agama. Jadi ya udah dia
membebaskan aja gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Sekarang sama mamanya udah oke-oke aja. Oke aja, cuma kadang kalau pakai kerudung mama masih nggak suka. Iya. Jadi kalau pulang ke Bali nggak pakai kerudung? Enggak. Ya sebenarnya aku pakai kerudung, kayak misalnya pas ke masjid kayak gitu ikut kajian aku pakai kerudung. Pernah waktu itu juga ada acara keluarga sekali aku pakai kerudung. Wah itu tensionnya ya dan. Langsung naik tuh ya. Iya, langsung mama nggak ngomong sama aku waktu itu seharian. Seharian. Oh, cuma sehari nggak apa-apa. Iya. Terus besokannya ngomong lagi kan? Iya. Ya Masya alhamdulillahnya aku ngerasa keluarga aku baik gitu. Bahkan aku ngiranya pas kuliah itu kan aku bakal dicoret dari KTP. Aku udah siap-siap tuh, makanya dari semester 2 udah kerja. Nabung duit, nyari relasi. Karena aku mikir kayak kalau suatu saat aku di-cut dari keluarga, at least aku udah punya kerjaan. Aku udah bisa hidup sendiri gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya ternyata nggak dicoret. Justru mama aku nggak mau nyoret malah dari KTP. Gitu. Dari kakak. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti kan kalau begitu Jacqueline masuk Islam, wah gede. Dah. Pindah dulu, sana dulu. Cuman bilang, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. Nih, mohon maaf nih ya, pemirsa, saya harus pindah tempat gara-gara hujan. Jadi pindah tempat ke dalam, tapi masih di kafe Sejiwa yang keren abis. Wih, namanya itu Sejiwa ya? Iya, Satu Jiwa. Satu Jiwa. Oke, sorry ya, tadi pindah ya. Jadi maksud saya gini, tadi ketika Jacqueline cerita pindah Islam itu setelah kurang lebih 8 tahun dengan gara-gara ditanya tentang Tuhannya, tentang Trinitas. Terus Jacqueline bertanya ke pendeta di gereja juga, jawabannya mungkin buat jadi kurang memuaskan gitu ya. Jawabannya intinya berarti imani saja kan gitu kan. Iya. Nah, berarti pada waktu itu sebenarnya kalau boleh dibilang Jacqueline sendiri juga sebenarnya paham Trinitasnya cuma begitu-gitu aja gitu ya. Iya. Cuma segitu-gitu aja ya. Padahal ingat nggak, kalau di Bible kan ada cerita, kan sering baca Bible kan, ada cerita Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Iya. Burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi kan. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus di Sungai Yordan. Ada berapa Tuhannya? 3. Kalau pendeta bilang 1. Iya, pendeta bilangnya 1. Ya. Sekarang bilangnya 3 gitu. Itu aja sebenarnya dari situ. Di Bible sendiri sebenarnya pertama, Yesus tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Dia juga tidak pernah minta disembah. Bahkan ketika dia diuji atau dicobai oleh iblis, ketika dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia, kalau Yesus mau sembah iblis, semua kerajaan itu mau dikasih ke Yesus. Tapi Yesus bilangnya, Pak, nyala kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepadanya sajalah kamu harus berbakti gitu kan. Berarti Yesus nyuruh iblis saja menyembah kepada Bapa. Iya. Terus di Yohanes 20 ayat 17, Yesus mau dipegang sama Maria Magdalena, dia bilang jangan pegang aku belum pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Atau di Bible tulisannya Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus kan indikasinya malah sangat kuat bahwa dia punya Tuhan. Kalau
gereja atau pendeta bilang Yesus itu hanya firman saja yang jadi manusia, Bapaknya tetap di sorga. Jadi firman yang berasal dari Bapa menjadi Yesus. Iya. Tapi Yesus yang diceritakan dalam Bible, dia ngaku juga sebagai nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Matius 13:57. Dia ngomongin diri sendiri karena Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Ya. Yang kedua, orang banyak yang hidup bareng Yesus pada waktu itu diceritakan Matius 21:11. Mereka menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Ya makanya justru itu kan yang jadi pertanyaan aku, mungkin aku doang gitu ya selama ini. Karena ketika aku tanya ke teman aku yang lain, mereka nggak mempertanyakan hal itu. Mereka cuma bilang, ya dari kecil kita diajarinnya kayak gini, ya ikutin aja gitu. Sedangkan aku kan kayak, ya oke, diajarin dari kecil kayak gini, tapi masa harus terima plek-plekan jadi tanpa tahu apa sih core-nya gitu, kenapa sih bisa kayak gitu. Kan kita juga diciptakan untuk berpikir ya, manusia diciptakan untuk berpikir, dan Islam sendiri adalah agama logika gitu kan. Masa Kristen nggak kayak gitu? Ya gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh pindah ke Islam awalnya tuh bukan karena aku pengen mungkin Islam lebih enak, Islam lebih nyantai, atau Islam lebih baik bahkan. Aku lebih kayak kenapa di agama Islam di agama Kristen gak diajarin kayak di Islam begitu. Karena jujur aja setelah pindah ke agama Islam sebenarnya justru lebih susah daripada Kristen. Di Islam harus ngapalin Al-Quran, di Kristen nggak usah. Kita kadang cuma cukup tahu ayatnya doang, yang dihafalin itu aja, yang baik-baiknya doang lah ibaratnya. Di Islam sholat 5 waktu tiap hari, di Kristen seminggu sekali. Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali apa? Dulu muridku ada yang nanya kayak gitu. Dia Kristen kan, cuma Kristennya tuh aku nggak tahu aliran mana, cuma dia taat lah ya. Ditanya, Lausha ngapain sih pindah ke Islam? Katanya tuh, kan Islam susah, ibadahnya 5 kali sehari. Kristen tinggal hari Minggu ke gereja jadi katanya. Ya aku bilang aja, oke, kamu seminggu ke gereja jadi gitu. Tapi doanya juga harus setiap saat kan, makan doa, gitu kan. Terus ke ke temen doa, ke orang tua juga doa gitu. Ya berarti doanya juga setiap saat dong, gak cuma 5 kali sehari. Kita juga sama gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma mereka merasa kayak, oh Islam tuh susah gitu aja sih jatuhnya. Susah itu kan kalau nggak pernah dijalanin dan nggak biasa ngejalanin. Nah itu. Ya. Sekarang gimana? Merasa susah nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak merasa susah? Karena tiap hari ngejalanin. Bahkan kalau udah tiap hari ngejalanin, jadi merasa kebutuhan apa bukan sholatnya? Kebutuhan. Iya. Dan sebenarnya Islam kan agama fleksibel ya. Bukan fleksibel, tapi artinya bisa memudahkan untuk orang yang kesulitan. Nah itu. Kalau ada kesulitan begini, solusinya begini. Kesulitan begini, solusinya begini. Ada solusinya. Nah itu semua jawabannya ada kan. Sedangkan ketika ini mohon maaf ya kalau yang lain tidak suka gitu ya. Ketika di Kristen tuh aku nggak mendapatkan itu. Jadi nggak ada jawaban untuk setiap pertanyaan gitu. Yang ada kayak imanilah gitu. Tapi ketika Jacqueline jadi Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa sebenarnya Kristen itu bawaan Yesus atau bawaan Paulus? Paulus. Waktu Kristen udah tahu? Enggak, waktu Kristen aku cuma taunya Alkitab itu ada Paulus yang nulis. Jadi bukan Yesusnya langsung yang menulis, itu doang yang aku tahu. Tapi setelah lama-lama aku mencoba pelajari lagi, ya siapa yang nulis gitu. Jadinya kan kitab Ibrani itu kan udah dikopi berulang kali, dan setiap beda aliran kadang beda juga kan Alkitabnya. Makanya ada Alkitab Saint James, terus ada apalagi tuh dia NIV, RSV, ASV, NAB, NABRI, terjemahan baru ya. Semua versi-versi. Tapi maksud saya gini, waktu masih Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa Kristen itu yang nyiptain Yesus atau Paulus? Aku taunya Yesus pas Kristen. Waktu jadi Kristen taunya pengikut Yesus ya? Iya.
Walaupun in the end sebenarnya guru agama aku juga sempat bilang katanya tuh Yesus tidak pernah menciptakan pengikutnya sebagai Kristen. Tetapi pengikutnya lah yang bilang bahwa saya pengikut Kristus Ya, gitu. betul. Jadi bukan Yesus yang membentuk. Betul. Memang setelah kalau kita pelajari 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, ini ada beda nih. Kalau di 4 gospel ini, Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Yang Yesus ajarkan adalah benar-benar hukum Taurat. Ya. Tapi kalau surat-surat Paulus, ini kan udah totally different. Ya. Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi yang menciptakan Kristen dan yang pertama kali disebut Kristen Paulus dan pengikut-pengikutnya. Kalau Yesus kan nggak mungkin ada bilang hukum Taurat dibatalkan. Karena di Matius 5 ayat 17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Yang 18, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Berarti hilangnya kapan? Kiamat gitu. Iya. Iya kan? Hukum Taurat itu kan. Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti boleh nggak kita bilang bahwa Paulus ini memfitnah Yesus? Itu juga masih jadi perdebatan kan di orang Kristennya sendiri. Banyak yang